warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran OTK Keuangan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan salah satu akun, yaitu akun real, di mana akun real ada 3 komponen: harta, utang, modal. Harta itu sendiri ada 5, ada harta lancar, ada harta investasi, ada harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, dan harta lain-lain. Harta lancar contohnya kas, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang dibayar di muka, dan masih ada yang lain. Harta investasi contohnya misalnya surat-surat berharga. Surat-surat berharga contohnya banyak sekali. Harta tetap berwujud, ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, dan masih ada yang lain. Harta tetap tidak berwujud, misalnya goodwill, trademark, atau merek dagang, hak cipta, franchise, dan masih ada yang lain. Harta lain-lain misalnya bangunan yang belum jadi, barang yang sudah tidak terpakai, kemudian barang dalam proses, dan masih ada yang lain. Itu contoh-contoh dari akun harta. Yang kedua, utang. Ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang, utang jangka pendek atau utang lancar misalnya utang usaha atau utang dagang, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, prolongasi, belening, wesel bayar, surat gaji, dan masih ada yang lain. Utang jangka panjang misalnya utang bank, hipotek, obligasi, dan masih ada yang lain. Terakhir adalah modal. Ada modal perseorangan, ada modal persekutuan, dan ada modal perseroan. Inilah komponen dari akun real, yaitu akun yang akan dilaporkan ke dalam laporan neraca. Pagi ini kita akan menuntaskan akun yang kedua, yaitu akun nominal. Apa itu akun nominal? Ada yang masih ingat? Ya, akun yang akan dilaporkan ke dalam laporan rugi laba atau laba rugi. Komponennya ada 2, pendapatan sama beban. Pendapatan itu sendiri dibedakan menjadi 2. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan luar usaha. Paham? Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan karena melakukan kegiatan usaha. Jadi benar-benar disengaja, betul-betul perusahaan melakukan kegiatan operasional perusahaan. Nah, pendapatan yang diperoleh, pendapatan yang diterima karena melakukan kegiatan operasional disebut pendapatan usaha.
Saya beri contoh dua, pendapatan jasa dan penjualan. Pendapatan jasa adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jadi kegiatan usahanya memberikan layanan kepada masyarakat. Misalnya salon kecantikan, nggak ada ya salon kejelekan. Mesti cantik walaupun nanti setelah kuliah tambah jelek. Giginya diukuri kuning, merah, hijau, habis itu hitam, habis itu kuning. Tapi namanya tetap salon kecantikan. Jasa transportasi, titipan paket, potong rambut, penginapan, hotel ya, itu semuanya jasa. Nah, pendapatan yang diperoleh karena melakukan kegiatan usaha di bidang jasa namanya pendapatan jasa. Maka nanti contohnya banyak. Ada pendapatan jasa salon, pendapatan jasa transportasi, pendapatan jasa angkutan, pendapatan jasa penginapan, dan masih banyak yang lain, tergantung jenis layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan penjualan adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan karena melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, penjualan ya. Karena perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan atau tanpa menyimpan, tanpa mengolah menjadi produk lain, tanpa mengubah bentuk, langsung menjual kembali. Nah, itu namanya kegiatan perusahaan perdagangan. Pendapatan yang diperoleh namanya penjualan. Itulah contoh komponen dari pendapatan usaha. Kemudian pendapatan luar usaha. Pendapatan di luar usaha. Namanya saja di luar usaha. Jadi kadang nggak disengaja atau bukan semata-mata itu. Karena memang dianggap diperoleh bukan dari kegiatan usaha. Mungkin kegiatan sampingan atau sambilan gitu lah ya. Misalnya pendapatan bunga. Kita nabung di bank, menyimpan, kan sebenarnya tujuannya cuma cari aman, biar aman saja. Atau mungkin untuk dana cadangan, untuk jaga-jaga ya, konservatif. Siapa tahu besok ada masalah apa, ada cadangan, itu jaga-jaga. Tetapi ternyata menyimpan di bank memperhitungkan bunga, jadi perusahaan mendapatkan bunga. Ya. Nah, pendapatan yang diterima perusahaan karena menabung, karena menyimpan di bank, namanya pendapatan bunga. Atau mungkin menjualkan barangnya orang lain. Salwa menjualkan barangnya Rika Indah. Rika Indah ngasih fee kepada Salwa, terima kasih ya, dan jualkan kita kasih fee 2 juta misalnya. Jualan rumah, fee-nya besar. Nah, pendapatan yang diterima Salwa namanya pendapatan komisi. Contoh lainnya pendapatan lain-lain ya, yang tidak masuk ke dalam pendapatan usaha. Inilah komponen pendapatan. Komponen yang kedua dari akun nominal adalah komponen beban atau biaya. Sama dengan pendapatan, komponennya juga ada dua. Ada beban usaha, ada beban luar usaha.
Beban usaha adalah beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan karena melakukan kegiatan operasional perusahaan. Lagi-lagi disengaja ya. Komponennya ada dua, ada beban penjualan, ada beban administrasi umum. Saya singkat BAU, biar pendek. Beban penjualan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan penjualan. Rindi jualan apa saja pasti mengeluarkan biaya. Ya Rindi ya. Rindi Rika ya. Rindi belakangnya ya. Apalagi Rindi nggak bisa bawa barangnya, pasti butuh transport untuk mengangkut barang yang dijual. Nah, diperlukan beban angkut penjualan untuk ngangkut barang. Itu masuk ke dalam sini, beban angkut penjualan. Mungkin Rindi nggak punya toko, terus nyewa kios ya, jualan di Sanmor sambil morning nyewa kios, pinggir jalan buka toko, kan bayar sewa. Namanya beban sewa toko. Nah, masuk beban penjualan. Rindi sibuk, butuh karyawan, buka lowongan, terima 5 karyawan untuk jaga toko. Tiap bulan Rindi menggaji pegawai, namanya beban gaji bagian toko. Nah, masuk sini. Barang-barang yang dijual Rindi di toko semuanya diasuransikan. Jadi nanti kalau hilang, rusak, kebakaran diganti oleh perusahaan asuransi. Tapi Rindi bayar asuransi. Nah, maka namanya beban asuransi toko. Masuk sini. Ya. Sedangkan beban administrasi umum itu beban yang tidak berkaitan dengan kegiatan penjualan. Karena sifatnya hanya administratif dan umum. Misalnya, ini kan tadi nyewa toko ya untuk jualan. Tapi juga nyewa kantor untuk kantor itu, untuk kantoran. Nah, beban yang dikeluarkan untuk kantoran itu nanti masuk beban administrasi umum. Misalnya beban gaji bagian kantor, nah, beban sewa bagian kantor ya. Jadi ada kantor-kantornya. Kalau yang ini ada toko-tokonya. Bedanya di situ. Beban perlengkapan kantor. Dalam sebulan kertas HPS habis berapa? Tintanya habis berapa? Pulpennya habis berapa? Itu diperhitungkan, nanti masuk ke sini beban administrasi umum. Jadi ada dua ya, komponen dari beban usaha, ada beban penjualan, ada beban administrasi umum. Yang terakhir adalah beban di luar usaha. Beban yang dikeluarkan tidak disengaja mungkin ya, memang niatnya tidak disengaja, tapi tetap dikeluarkan. Dan dikeluarkannya bukan karena melakukan kegiatan usaha. Misalnya pinjam uang di bank ya, bayar bunga nggak? Bayar. Nah, namanya beban bunga. Atau mungkin Rindi kredit motor, sama kredit mobil, Rika kredit rumah, bayar bunga nggak?
bayar, apalagi telat-telat ya, tertunda, nunggak sebulan, nunggak setahun, nunggak 10 tahun misalnya. Sudah bayar bunga, kena denda. Ini 2 kali. Masuk beban luar usaha. Dan beban lain-lainnya yang tidak bisa masuk ke sini, tidak masuk ke sini, namanya beban lain-lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Saya kira cukup ya. Hari ini saya anggap tuntas pembahasan mengenai akun, baik akun nominal maupun akun rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.